Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Give Christ in my fresh, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Pasti sehat-sehat kan? Oh iya, ada yang juga mau kasih selamat loh. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Selamat Sabat, selamat Sabat. Kita mau sekolah Sahabat Rabbit, duduk yang manis ya. Oke. Selamat beribadah. Kita akan memulai Sekolah Sabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Mercy. Sikap doa yang baik. Lord, kita mau dengerin sekolah Sabat. Pimpin kami duduk diam, berkati dan Yesus kami berdoa, amin. Berita mission pada Sabat hari ini akan dibawakan oleh Aunty Bernice. Hai, selamat Sabat anak-anak. Kita ketemu lagi pada hari ini, Sabat tanggal 27 Maret. Dan hari ini mission story yang akan kakak bawakan adalah judulnya Hari Terindah Ivan. Mari kita dengarkan ceritanya ya. Yuk duduk manis dan berlipat tangan untuk mendengarkan ceritanya. Hari ini kita mau bercerita mengenai seorang laki-laki yang bernama Ivan. Nah, dia itu berasal dari negara Rusia dan nama kotanya apa? Zauksky. Ya, jadi di negara Rusia itu banyak sekali kota-kotanya dan Ivan ini berasal dari Zauksky. Ivan hari itu bersemangat sekali karena dia nggak harus masuk kelas di sekolah sepanjang hari, tapi dia akan bermain di sebuah konser. Jadi rupanya Ivan ini pinter ya main musik ya. Jadi di pagi hari Ivan bangun tidur, membawa gitarnya ke sekolah Kristen Zauksky di Rusia. Dia bertemu 5 anak laki-laki lain yang juga membawa gitar dan guru berdoa bersama para siswa di kelas. Sebelum itu dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong lindungi kami saat kami pergi ke konser. Dia berdoa, tolong juga berkati kami saat kami bermain di konser. Dan lindungi kami dalam perjalanan kami kembali ke sini di malam hari. Amin. Anak-anak itu langsung mengambil gitarnya dan mengikuti gurunya untuk berjalan kaki 10 menit ke stasiun kereta. Jadi mereka itu untuk pergi ke tempat konsernya itu naik kereta ya. Jadi ketika kereta tiba mereka naik dan mereka perjalanannya itu sekitar 30 menit. Lalu sampai di tujuan, nah mereka harus berjalan lagi sekitar 10 menit untuk sampai di tempat konser. Di aula konser besar, anak-anak menunggu sementara anak-anak lain bermain musik, biola, gitar, dan alat musik lainnya. Banyak orang juga berkerumun di aula konser yang mendengarkan anak-anak dari berbagai sekolah bermain dalam festival musik itu. Berjam-jam berlalu, guru menjadi khawatir nih, kok gilirannya belum sampai-sampai ya. Dan anak-anak lelaki itu harus kembali loh ke stasiun kereta pada pukul 5 sore untuk mendapatkan kereta mereka. Soalnya mereka udah beli tiket pulang nih. Nah, jika mereka terlambat, mereka harus menunggu 2 jam lagi, yaitu jam 7 malam. Dan mereka nggak mau lah ya nunggu begitu lama selama 2 jam. Terus sampainya malam lagi di sekolah kan, baru boleh pulang. Akhirnya tiba saatnya bagi Ivan dan teman-temannya untuk bermain. Mereka mengambil
gitar, memainkan lagu dengan nada yang semangat. Lalu kerumunan besar anak-anak dan orang dewasa itu bertepuk tangan keras, yeay, ketika anak-anak itu selesai. Anak-anak itu tidak berhenti untuk mendengarkan tepuk tangan. Mereka dengan cepat memasukkan gitar mereka ke dalam tempatnya dan mengikuti guru keluar ke jalan. Udah hampir jam 5 nih. Meskipun mereka sedang terburu-buru, guru menghentikan mereka di trotoar. Walaupun kita buru-buru, tetap loh kita harus berdoa. Yuk mari kita berdoa ya. Kita minta Tuhan untuk membantu kita untuk mendapatkan kereta dan sampai di sana tepat pada waktunya. Anak-anak itu berhenti dan memejamkan mata. Guru berdoa, ya Tuhan, terima kasih telah memberkati konser kami. Sekarang tolong bantu kami mencapai stasiun kereta tepat pada waktunya. Kami nggak ingin ketinggalan kereta. Lalu anak-anak itu berjalan cepat. Ivan bertanya-tanya, apakah mereka akan tepat waktu nggak ya? Tepat waktu nggak ya? Sempet nggak ya? Jalan itu sepertinya terlalu jauh. Tetapi akhirnya mereka melihat stasiun kereta di depan. Tepat pukul 5. Kelompok kecil itu bergegas ke peron. Tidak ada kereta yang terlihat. Oh no. Mereka menunggu, mengira kereta itu mungkin terlambat, tapi tidak ada kereta yang datang. Nah, Ivan memperhatikan jadwal waktu kereta api di atas kepalanya dan membacanya. Tidak ada kereta dijadwalkan pada pukul 5 sore itu. Ternyata kereta dijadwalkan pada jam 5:10. Aduh, terima kasih ya Tuhan. Lalu Ivan bertanya, kok keretanya dijadwalkan pukul 5:10? Gurunya mendongak. Kejutan memenuhi wajahnya. Oh, saya membuat kesalahan. Tidak ada kereta pada pukul 5. Itu kereta kita pukul 5:10. Oh, hati Ivan dipenuhi dengan sukacita dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Dia berdoa dalam hati, terima kasih ya Tuhan karena telah membantu kami untuk sampai di stasiun kereta sebelum kereta itu datang. Nah, beberapa menit kemudian kereta juga tiba, lalu mereka naiklah kereta itu. Ivan tidak akan pernah melupakan hari itu. Itu adalah hari di mana Tuhan membuat kami bahagia, katanya. Dia membantu kami sampai ke stasiun kereta tepat pada waktunya. Nah, jadi apapun itu, walaupun kita terburu-buru, walaupun kita kepepet waktu, ya, walaupun kita mungkin sedang mengalami kesusahan dan kesedihan, kita tetap harus menyediakan waktu untuk berdoa, ya. Jadi bagian hari ini kita akan melakukan persembahan sabat ke-13 untuk membantu sekolah Advent hari ke-7 Ivan nih dalam membangun gedungnya sendiri di kampus Universitas Advent Zauxki. Saat ini sekolahnya meminjam ruang kelas di universitas. Dan persembahan kita pada sabat ini akan membantu anak-anak bertemu di ruang kelas mereka sendiri. Baiklah, kalau begitu, terima kasih telah mendengarkan cerita mission pada sabat hari ini. Kelas beginner dan kinder akan dibawakan oleh Ibu Dina. Selamat sabat anak-anak semua, bertemu kembali pada hari sabat ini. Dan kita tentunya akan bersama-sama mendengarkan cerita anak pada hari sabat ini. Tapi sebelumnya, Mem ingin ajak semua anak-anak menyanyikan lagu Buka Tutup. Mari anak-anak kita nyanyi bersama-sama. Sambil tersenyum ya. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di bawah. Jari-jari merayu sampai ke pipi. Buka mata lebar-lebar inti jari. Buka tutup dan tepuk tangan. Selamat sabat anak-anak semua. Pelajaran sekolah sabat kita dari buku kindergarten berjudul Datang di Awan-Awan.
Dapatkah engkau pikirkan tentang hari terbaik yang pernah engkau miliki? Tempat terbaik yang pernah engkau kunjungi? Pemberian terbaik yang pernah engkau terima? Surga akan menjadi yang terbaik dari semuanya. Nah, di sini diceritakan tentang seorang yang bernama Emma. Ayah dan Emma sedang duduk di sofa. Ceritakanlah kepadaku tentang Yesus, ayah, kata Emma. Saya mau mengetahui semuanya tentang dia. Ceritakan kepadaku saat dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke rumah di surga, sahut ayah. Dia datang di awan-awan dengan malaikat-malaikatnya. Apakah saya akan melihat malaikat-malaikat, ayah? Iya, ayah menjawab. Ketika Yesus datang, kita akan melihat malaikat-malaikat. Engkau akan melihat begitu banyak malaikat di awan-awan, dan engkau akan melihat banyak pengawal-pengawal pribadimu yang mengasihimu dan memperhatikanmu sejak engkau dilahirkan. Emma kelihatannya sedang berpikir, lalu ayah tersenyum. Siapa kira-kira nama malaikat pengawalmu, Emma? Lalu ayah tertawa. Apalagi akan saya lihat di surga? Lalu Emma bertanya. Engkau akan melihat Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Maria, dan semua sahabat-sahabat yang lainnya yang pernah ada di dalam Alkitab. Apalagi akan kita lihat, seru Emma. Engkau akan melihat Yerusalem yang baru. Itulah kota di mana kita akan tinggal. Itu lebih indah daripada segala yang pernah kita lihat sebelumnya. Jalan-jalannya terbuat dari emas. Lalu Emma tersenyum. Jalan-jalannya dari emas. Terdengar sangat indah sekali ya, ayah. Apalagi akan saya lihat, ayah? Segala jenis binatang yang berbeda-beda yang diciptakan Allah juga ada di sana. Dari binatang yang kecil hingga binatang-binatang yang besar. Singa-singa yang kuat dan beruang-beruang kutub. Dan tidak akan ada lagi binatang-binatang yang akan menyakitimu. Saya senang dengan itu, ayah. Tapi apalagi akan saya lihat? Emma bertanya kembali. Engkau akan melihat perkara-perkara yang baik. Engkau akan melihat Yesus dan juga Allah. Engkau dapat mendengar mereka membawakan cerita. Engkau akan memegang tangan Yesus untuk berjalan-jalan. Dan mungkin engkau pun bisa piknik bersama-sama dengan Yesus. Dia berlari ke jendela dan melihat keluar. Tidak ada awan pada hari ini, katanya sedih. Lalu ayah katakan, terus saja lihat. Awan itu akan datang dan dia akan berjanji. Dia selalu menepati janji-janjinya. Dan Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Dan teruslah cari Tuhan sejak hari ini. Nah anak-anak, ayat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Kita menanti-nantikan langit yang baru. Pesan kita pada hari Sabat ini, kita memuji Yesus karena pemberiannya yaitu sorga. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita. Tuhan memberkati. Kelas primary akan dibawakan oleh Ibu Fibri. Halo, selamat sabat kelas primary. Apa kabar? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Pada sabat ini tidak terasa kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-13. Itu tandanya kita sudah mengakhiri pelajaran sepanjang triwulan ini. Nah, judul pelajaran kita pada sabat yang ke-13 ini yaitu Hosana. Oke, ayat hafalannya kita bisa buka dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-13. Kita hafalkan bersama-sama ya. Atau kita boleh bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Hosana, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke, anak-anak, sebelum kita memulaikan ceritanya, kita duduk yang manis dulu. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita sekolah Sabat. Pernahkah seorang teman kalian melakukan suatu hal yang tidak biasa, sesuatu hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya? Dalam cerita ini, Yesus melakukan sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Yesus tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan menghadapi kematian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dia berbicara kepada 2 muridnya. Pergilah ke desa yang ada di depanmu. Dan saat kamu memasukinya,
kamu akan menemukan seekor keledai muda yang terikat di sana, yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Nah, lepaskanlah tali itu, kemudian bawalah kepadaku. Dan ketika ada seseorang yang bertanya, kalian menjawab, Tuhan yang menyuruh kami untuk mengambil keledai ini. Kami akan membawa keledai ini dan sesegera mungkin kami akan mengembalikannya. Kemudian kedua murid ini melakukan seperti yang Yesus perintahkan kepada mereka. Mereka pergi ke desa itu dan mereka melihat ada seekor keledai muda yang sedang terikat di sana, dan mereka mulai melepaskan tali itu. Sementara mereka melepaskan tali itu, datanglah seseorang kepada mereka dan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Kemudian murid-murid ini menjawab seperti apa yang Yesus perintahkan. Dan akhirnya mereka berhasil membawa keledai ini dan mereka membawa kepada Yesus. Ketika Yesus akan menunggangi atau naik di keledai ini, mereka melepaskan jubah mereka dan mereka taruh jubah ini di atas keledai itu tadi. Nah, mereka sudah bersiap-siap mau masuk ke Yerusalem. Dalam cerita ini dikatakan Yesus mengikuti kebiasaan Yahudi untuk masuk kerajaan. Kuda atau keledai itu seperti yang ditunggangi oleh raja-raja Israel di tahun-tahun sebelumnya. Ternyata bertahun-tahun sebelumnya Zakaria sudah bernubuat tentang hal itu, bahwa Yesus akan menunjukkan atau Mesias akan menunjukkan dirinya kepada orang-orang Yerusalem dan bahwa dia akan menunggangi seekor keledai. Kita bisa baca itu dalam Zakaria 9 ayat 9. Dan semua orang-orang mereka tahu tentang nubuat atau ramalan itu. Tidak lama setelah Yesus duduk di atas keledai, para murid dan orang-orang mulai berteriak. Mereka memuji Yesus karena mereka sadar Dialah Mesias, Dialah Raja mereka. Murid-murid yang lain pun buka jubah-jubah mereka dan meletakkan jubah atau mantel-mantel itu di atas jalan yang akan dilalui Yesus. Dan orang-orang yang lain pun mereka mengikuti hal yang sama yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka mulai melepaskan mantel mereka dan mereka mulai berteriak, "Hosana, Hosana, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan." Kita bisa baca dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-13. Oke. Hosana di sini adalah seruan pujian kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan mereka sudah datang dan mereka berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirimkan Mesias, dan mereka menghormati Yesus seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Pada waktu itu banyak orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, Paskah adalah waktu untuk mengingat bagaimana Tuhan telah memimpin orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel keluar dari Mesir bertahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka boleh bebas dari perbudakan di Mesir. Nah, banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem ini mereka masih belum pernah mendengar tentang Yesus, dan mereka mulai memperhatikan kerumunan yang ada di sekitar Yesus, dan mereka mulai bertanya tentang Yesus. Nah, akhirnya mereka mulai belajar dan mereka mulai tahu siapa itu Yesus, dan mereka juga ikut senang dalam parade pujian ini. Orang-orang dalam kerumunan itu mengenal Yesus. Mereka tahu tentang orang-orang yang telah Yesus sembuhkan, yang Yesus bangkitkan dari kematian. Jadi
banyak orang mengikuti Yesus dan mereka memuji Tuhan saat Yesus mulai memasuki Yerusalem. Anak-anak tahu ada sekelompok orang atau para pemimpin Yahudi, mereka tidak mau memuji Yesus. Ternyata mereka ini cemburu kepada Yesus. Mereka mencoba untuk menenangkan orang-orang, tetapi tidak bisa. Jadi mereka berseru kepada Yesus, "Guru, tolong beritahu orang-orang ini agar berhenti untuk memuji Engkau." Kemudian Yesus menjawab, "Aku memberitahumu, jika mereka tetap diam, batu-batu ini akan berteriak." Mari kita buka dalam Lukas 19 ayat 39 dan 40. Di situ bisa kita baca ceritanya ya. Nah, dia memberitahu mereka bahwa adalah baik dan benar bagi orang-orang untuk memuji Dia sebagai Allah. Dan jika orang tidak melakukannya, ciptaannya akan melakukannya. Ketika pawai telah selesai, murid-murid sangat senang dan gembira. Mereka berpikir bahwa Yesus atau guru mereka akan menjadi raja yang sangat kuat yang akan mengambil alih Israel dan memimpin mereka. Mereka masih tidak mengerti bahwa Yesus akan segera mati bagi mereka atau untuk kita semua. Tetapi Yesus mengizinkan mereka 1 hari saja untuk memperlakukan Yesus seperti yang seorang raja, seperti yang sudah dinubuatkan tadi ya, anak-anak sudah dengar. Dia mengizinkan mereka untuk menyembah mereka 1 hari saja, dan mereka berteriak, "Hosana, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan." Dengan cara ini, mereka menunjukkan rasa cinta mereka dan rasa hormat mereka kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, saat kita memuji Yesus hari ini, Sabat ini, kita juga sudah menyembah Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat yang layak kita puji. Nah, inilah yang menjadi cerita kita Sabat ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama membaca pesan kita Sabat ini. Oke, sudah dipegang sekolah Sabatnya? Pesan kita Sabat ini kita sebutkan bersama-sama. 2, 3. Saya menyembah Tuhan ketika saya memuji Dia. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita sekolah Sabat. Biarlah kita selalu memuji Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Yesus sebagai Raja kita, sebagai sahabat kita, sebagai guru kita. Dan Yesus adalah juru selamat kita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang Sabat ini. Sampai jumpa. Kita akan menutup rangkaian sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Morgan. Sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan atas sekolah Sabat ini. Tolong beri kami menjadi anak yang pintar, taat sama Tuhan, dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sekolah Sabat kita selesai. Terima kasih untuk semua partisipan. Terima kasih untuk sudah menonton. Sampai ketemu Sabat depan.